Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu topik dari kewirausahaan yang dirasa cukup penting untuk kita ketahui dan pelajari sebelum memulai suatu usaha, yaitu strategi pemasaran. Jadi sebelum kita memasuki topik hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Natasha Permata Putri dan dua rekan saya, Teresia Andrea Josephine Zeya dan Muhammad Raihan. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini, mulai dari yang pertama ialah pengertian strategi pemasaran, dan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah 5 konsep strategi pemasaran, yang kedua 4 strategi acuan pemasaran. Dan subtopik yang kedua adalah memahami perubahan dalam pasar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pemasaran. Jadi, pengertian strategi pemasaran adalah pendekatan yang digunakan dalam usaha untuk memudahkan perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan memerlukan upaya pemasaran agar dapat dikenal, dibeli, dan dimanfaatkan oleh sang konsumen. Dan untuk mencapai tujuan ini perlu digunakan berbagai teknik dan strategi pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dari strategi pemasaran. Konsep pertama dari strategi pemasaran adalah segmentasi pasar. Jadi, konsep ini mengakui bahwa setiap pasar itu memiliki segmentasi ataupun kelompok kecil yang berbeda-beda, entah dari segi kebutuhan, karakteristik, atau pola pembeliannya, dan perilaku atau tanggapan sang konsumen terhadap berbagai macam penawaran. Konsep strategi pemasaran yang kedua ialah penentuan posisi dalam pasar. Perusahaan baru dapat beroperasi setelah memperoleh posisi tertentu di pasar. Dan untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus dapat memasuki segmen pasar yang menghasilkan penjualan serta tingkat laba paling besar. Konsep yang ketiga adalah strategi memasuki pasar. Konsep ini melibatkan penentuan cara terbaik untuk atau agar bisa memasuki segmen pasar yang dituju, seperti dapat membeli perusahaan lain, berkembang sendiri, ataupun mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan perusahaan lain. Konsep yang keempat adalah strategi marketing mix atau strategi marketing campuran. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 elemen inti perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dan konsep strategi yang terakhir adalah strategi penentuan waktu. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. Oleh karena itu, masalah penentuan waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemasarannya. Dan dengan menerapkan 5 konsep dasar ini, suatu perusahaan dapat mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan agar dapat atau bisa mencapai tujuan dalam pasar yang kompetitif. Untuk materi selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Raihan. Alright, lanjut aja langsung ke topik saya, ialah strategi acuan atau baul pemasaran. Ya, dalam strategi pemasaran ini terdapat strategi acuan atau bauran pemasaran, marketing mix, yang menetapkan komposisi terbaik dari keempat variabel pemasaran untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Keempat variabel strategi tersebut ialah strategi produk, kedua adalah strategi harga, ketiga adalah strategi penyaluran atau distribusi, dan keempat ialah strategi promosi. Oke, langsung saja next slide, kita akan ke strategi produk sebentar. Oke, berikut adalah poin-poin dari yang saya tangkap dari strategi produk. Jadi strategi produk bertujuan untuk
penyempurnaan dan perubahan produk. Perusahaan perlu terus-menerus melakukan penyempurnaan dan perubahan produk mereka untuk meningkatkan kualitas dan memberikan nilai tambahan kepada para pelanggan. Ini penting untuk menjaga daya tarik produk yang kita miliki. Berikutnya ialah pemenuhan kebutuhan pelanggan. Strategi produk harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang memuaskan pelanggan akan membuat mereka terus menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan milik kita. Selanjutnya adalah penampilan produk. Penampilan produk termasuk kemasan, merek dagang, sangat penting. Produk yang menarik perhatian konsumen pada tahap awal dapat membantu dalam mengambil perhatian konsumen dan membuat mereka lebih tertarik lagi ke depannya. Oke, yang berikutnya ialah peningkatan keuntungan. Strategi produk yang efektif dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang dengan menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan basis pelanggan yang ada. Oke, yang terakhir adalah kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan harus selalu dijaga. Produk yang berkualitas tinggi akan mendapatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Oke, lanjut. Tujuan utama dari strategi produk adalah untuk mencapai sasaran pasar yang dituju dan meningkatkan kemampuan bersaing. Ini dapat mencakup strategi harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh produk. Oke, lanjut. Eh, Sebelum kita lanjut ke strategi harga, kita akan melihat 3 tingkatan produk. Eh, Pada hakikatnya, seorang pembeli produk bukan karena fisik produk itu semata-mata, tapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya. Pada dasarnya, produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama ialah produk inti. Produk inti adalah eh, produk sebenarnya yang ingin diperoleh oleh konsumen. Ini adalah manfaat atau nilai utama yang dicari oleh konsumen saat mereka membeli produk. Oh, maaf. Eh, Produk inti ini adalah alasan mengapa konsumen membeli produk tersebut, dan itu bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan pembeli. Oke, contoh produk inti, misalnya dalam kasus ini adalah handphone. Yang ingin di Ya, produk inti dari handphone adalah kemampuan untuk terhubung dengan internet, digunakan untuk keperluan mungkin menghubungkan eh, antara orang yang satu dan orang yang lain. Nah, itu adalah produk formal. Produk formal mencakup semua atribut fisik dan karakteristik produk yang dapat dilihat, dirasakan, atau diukur oleh konsumen. Produk formal ini mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan dapat menjadi faktor penentu apakah konsumen tertarik atau tidak kepada produk yang kita miliki. Mungkin eh, produk formal termasuk bentuk, model, warna, kualitas, merek, dan kemasan produk. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli baju, produk formalnya melibatkan tampilan fisik baju tersebut, termasuk warna, desain, dan kualitas bahan. Oke, yang terakhir ialah produk tambahan. Produk tambahan mencakup berbagai layanan atau fasilitas yang menyertai produk tersebut. Ini dapat mencakup pemasangan, pelayanan, pemeliharaan, pengangkutan, atau layanan-layanan tambahan lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen. Produk tambahan dapat menjadi faktor diferensiasi yang kuat dalam persaingan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada contohnya ialah ketika seorang membeli lemari dan dengan opsi pengiriman dan pemasangan gratis. Ini adalah bagian dari produk tambahan yang ditawarkan oleh penjual. Oke, ketiga tingkatan produk ini berinteraksi bersama-sama dalam membentuk penawaran produk yang komprehensif bagi konsumen. Produk inti adalah alasannya, produk formal adalah cara konsumen melihat produk tersebut, dan produk tambahan adalah layanan atau keuntungan tambahan yang dapat meningkatkan nilai produk dalam mata konsumen. Dalam pemasaran, memahami dan mengelola semua aspek ini dengan baik adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta memenangkan persaingan di pasar. Oke, berikutnya ialah strategi harga. Dalam menentukan harga jual atau harga beli, pihak perusahaan berhati-hati sebab kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menentukan harga harus dipertimbangkan berbagai hal, misalnya tujuan penentuan harga,
Hal ini disebabkan dengan diketahuinya tujuan penentuan harga tersebut menjadi mudah, sedangkan tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut. Oke. Yang pertama ialah tujuannya ialah satu, untuk bertahan hidup, dua untuk memaksimalkan laba, tiga untuk memperbesar market share, empat untuk menyesuaikan dengan mutu produk, dan lima ialah karena persaingan. Eh, Sebentar saya pindah dulu. Oke, kita lanjutkan ialah tujuan penentuan harga secara umum. Yang pertama ialah tadi untuk bertahan hidup. Apabila harga yang ditetapkan terlalu rendah dari harga pasar, maka akan menyebabkan perusahaan merugi. Sehingga kelangsungan hidup usaha akan terhambat. Begitu pula jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi dari harga pasar, maka akan menyebabkan konsumen beralih ke lain hati. Produk menjadi tidak laku di pasaran dan hal ini pun akan menyebabkan perusahaan merugi, bahkan bangkrut. Oke, yang kedua ialah untuk memaksimalkan laba. Jika harga yang ditetapkan produsen mampu bersaing di pasaran, maka laba yang diperoleh juga akan maksimal. Yang ketiga ialah untuk membesar market share. Market share di sini sama dengan pangsa pasar. Jika harga sudah mampu bersaing, maka pangsa pasar juga bisa diperluas dengan menjaga kepercayaan konsumen. Salah satu tolak ukur konsumen terhadap suatu barang adalah harga yang konsisten. Yang keempat ialah mutu produk. Jadi semakin baik mutu suatu produk, maka harga yang ditetapkan juga semakin tinggi. Hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi konsumen yang mengutamakan kualitas di atas segalanya. Yang kelima ialah karena pesaing. Harga yang ditetapkan tentunya mampu bersaing di pasar. Oke, lanjut. Kita ke faktor yang dapat mempengaruhi harga. Yang pertama ialah kebutuhan dana, yang kedua ialah persaingan, yang ketiga ialah kebijaksanaan pemerintah, yang keempat ialah target laba yang diinginkan, yang kelima ialah jangka waktu, eh, yang keenam ialah kualitas jaminan, yang ketujuh ialah reputasi perusahaan, yang kedelapan ialah produk yang kompetitif, yang kesembilan ialah hubungan yang baik. Oke, lanjut ialah contoh dari strategi harga. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat beberapa strategi harga sebagai berikut. Yang pertama ialah marketing skimming pricing, penetapan harga pemerahan, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi. Atau yang kedua adalah marketing penetration pricing, harga pangsa pasar, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Lanjut adalah strategi penyaluran dan distribusi. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan di bidang pemasaran, setiap perusahaan melakukan kegiatan penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen atau supermarket pada waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Bentuk pola saluran distribusi dapat dibedakan menjadi yang pertama ialah saluran langsung. Saluran langsung ialah langsung saja dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua ialah saluran tidak langsung. Ada yang dari produsen ke pengecer ke konsumen. Ada juga yang dari produsen, pedagang besar atau pedagang menengah langsung ke pengecer lalu konsumen. Lalu berikutnya adalah produsen bisa ke pedagang besar, habis itu langsung ke pedagang kecil, pedagang menengah, lalu ke pengecer, lalu langsung ke konsumen. Oke, berikutnya ialah strategi promosi. Promosi lebih kepada menawarkan akses atau channel kepada pembeli. Promosi adalah bentuk penyampaian informasi mengenai produk kepada pembeli konsumen atau konsumen. Dengan begitu, konsumen dapat mengetahui baik kelebihan dari produk yang ingin dia beli. Beberapa sarana promosi yang dapat digunakan antara lain ialah, bentar saya pindah dulu. Ialah strategi promosi. Yang pertama ialah periklanan.
Iklan merupakan sarana yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan produknya kepada konsumen. Yang kedua ialah promosi penjualan, yaitu suatu bentuk penyajian dan promosi dan gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu. Yang ketiga ialah penjualan pribadi, yaitu penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat terrealisasinya penjual. Yang keempat ialah publisitas, yaitu usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara masif seperti layanan masyarakat, berderma, dan kegiatan sosial lainnya yang menyangkut nama baik perusahaan dan diliputi oleh pers. Oke, yang selanjutnya adalah memahami perubahan pasar akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi terakhir namun tak kalah penting yaitu memahami perubahan pasar. Seperti kata pepatah, satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan. Dunia selalu berubah dan alasan utamanya adalah perputaran kehidupan dan kemajuan teknologi. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mengarahkan kita menuju apa yang kita sebut sebagai dunia modern. Kemajuan teknologi berkontribusi besar dalam perubahan pasar. Yang awalnya dari mesin manual, sekarang menjadi mesin otomatis. Dan bahkan juga bisa meningkatkan kualitas produk. Misalnya dari kemasan yang awalnya terlihat biasa-biasa saja, sekarang memiliki desain yang lebih atraktif dan juga kompetitif. Next slide. Lalu bagaimanakah produsen dan penjual dapat beradaptasi dengan perubahan ini? Sebagai pemimpin bisnis, kita harus mengikuti prinsip adapt or perish. Karena jika suatu usaha tidak dapat beradaptasi, maka mereka akan ketinggalan zaman dan mungkin saja tidak akan dilirik oleh masyarakat lagi. Informasi saat ini sangat mudah diakses oleh masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Masyarakat menjadi lebih cerdas dan kompetitif dalam memilih produk. Oleh karena itu, riset, strategi pemasaran, dan pemahaman konsumen menjadi hal penting untuk memprediksi kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Dan bahkan ini juga menjadi faktor penting untuk kesuksesan jangka panjang. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana pengusaha dapat menjawab tantangan ini? Pengusaha harus proaktif dalam memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Kepuasan konsumen adalah kunci kesuksesan. Pengusaha harus menjemput bola. Apa maksud dari menjemput bola? Maksudnya adalah pengusaha harus mengejar calon pelanggan, bukan hanya menunggu pelanggan seperti dulu. Mereka harus mampu membaca pasar dan berkomunikasi dengan efektif mengenai keunggulan produk yang mereka pasarkan. Pada intinya, perubahan pasar dan pengaruh teknologi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresponnya. Adaptasi, riset pasar, dan pemahaman yang baik terhadap konsumen adalah kunci untuk tetap bersaing di dunia bisnis yang dinamis ini. Next slide. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat pertanyaan maupun pernyataan mengenai strategi pemasaran, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.